baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, yang kami hormati para ulama, para ulama dan para peserta muktamar yang kami muliakan. Yang berkenan ini serta nanti juga mendampingi dengan Bapak baik Bupati, Langsung maupun bersama. Muktamar ini dapat diselenggarakan di Jawa Tengah sehingga dapat mendorong aktivitas kehidupan umat Islam di Jawa Tengah ini ke arah yang lebih dinamis dan lebih kondusif. Bahkan kami berharap muktamar ini mampu mendukung upaya untuk memperkokoh perjuangan umat Islam di dalam melanjutkan, memperluas dan meningkatkan pembangunan lahir dan batin bagi masyarakat Jawa Tengah dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan dukungan semangat kebersamaan serta kekeluargaan, insya Allah muktamar ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan harapan bersama dan juga yang dapat dilaksanakan secara nyata. Demikianlah sambutan singkat kami menyertai acara kunjungan Bapak Wakil Presiden di dalam acara pembukaan muktamar yang sangat penting ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan lahir serta batin kepada kita semua. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taman Kifayah ke-6 tahun 2002 Masehi 1423 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya sekalian, para ulama, para sepuh dari bagian antara lain yang hadir di sini merupakan pihak yang tadi dari LB, dari Ma'atum, dari Ali Muslim, dari Yahya, dari Solim, dari Anas Tua, dan khusus kepada ketua umum dan ketua panitia Al-Karam yang hadir Sajid Amin. Saudara Gubernur, saudara-saudara muslimat provinsi, saudara Bupati, serta muslimat Kabupaten Semarang, pimpinan DPRD, Presiden dan pimpinan DPRD Kabupaten, serta hadirin dan hadirat sekalian beserta pertama Kifayah yang ke-6. Segala puji dan syukur dapat datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari yang berbahagia ini dalam dalam Syawal, sekaligus juga saya atas nama pribadi beserta dengan keluarga dan sekali Bapak Presiden menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada
dan besar semoga kita selalu mendapat kesabaran. Ini besar sudah tahu, tapi rasanya sama saja dengan bangsa Asia kemarin, sama saja dengan bangsa Asia ini tidak ada bedanya dan beda sama saja. Kalau saya sudah berulang masalah yang takut salah ngomong, tapi sekaligus ini wakil menurut yang tidak ulama ini yang berbahagia juga saudara sekalian. Kalau kita melihat kepada pembukaan dan pembukaan yang merupakan amanah dan peninggalan yang diberikan oleh para kita yang juga pada di antara lain adalah al-Quran ini salah satu dan di dalam pembukaan suatu iman yang sudah disepakati oleh kita semua, oleh MPR sebagai organisasi daripada lain, bahwa pembukaan tidak boleh yang boleh dilakukan adalah bab pasal substansi daripada bagian tetapi pembukaan yang tidak saudara pembukaan ini kan cantumkan tentang visi, misi dan cita-cita dari bangsa Indonesia. Karena bukan menerima ibadah kepentingan daripada para penduduk di dalamnya termasuk dalam memberikan dasar pada perjuangan bagi negara, bangsa dan rakyat. Persatuan dan persatuan uang banyak perjuangan kita sebagai bangsa yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan bangsa. Artinya sila-sila yang lain yang dijalankan itu harus mengampaskan, berjiwakan semangat ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itulah, maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas dicantumkan di sana ada bahwa tidak ada negara dunia ini yang mempunyai Undang-Undang Dasar yang Indonesia yang menjadikan agama di dalam Undang-Undang Dasar negara yang hanya Indonesia ini. Dalam karena umat muslimnya yang ada dalam menterinya harus Islam. Tetapi agama-agama yang lain dimasuk dalam agama menjadi dirjen Kesatuan Negara Republik Indonesia. Inilah untuk membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Di Indonesia ini menciptakan sumber daya manusia, umat rakyat yang dan ini saudara sekalian di dalam sidang tahunan MPR yang baru yang juga ada di MPR yang ada di MPR yang ada di ini sudah Dasir sudah memperkenalkan orang orang ini supaya tahu ini lagi bagaimana jadi hari ini kita ada sekalian ini yang mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar pada pasal 31 Undang-Undang 45 pada waktu itu semua ini ya, di MPR Bang minta berangkatnya sekalian Islam di dalam MPR minta berangkat di
Di kami ini beberapa, ya ini saya selama ini yang beberapa yang berulang, jangan berulang. Kami minta bantuan dari bangsa bagaimana caranya. Dan saya katakan saya ini bukan pemimpin dari syariat Islam. Saya tentunya ini adalah ya sekarang sebagai wakil presiden. Saya bukan hanya miliknya P3 lagi, bukan miliknya umat Islam lagi, tapi sudah milik rakyat Indonesia. Di semuanya saya perhatikan persatuan dan kesatuan. Nah, kalau misalnya rakyat kita yang diwakili oleh DPR sebagai kuasa mengendali, mengapa kita paksa? Tunggu lagi nanti baik. Nah, tetapi sekaligus saya ingin meminta kita semua melihat kepada jiwa dan semangat pemulihan dengan dasar kepemimpinan. Ya, karena seperti yang disebutkan, di mana harus kita implementasikan. Salah satu daripada keadaan kita yang sekarang ini karena kita meninggalkan akhlak agama kita. Keadaan kita menjadi krisis multidimensi sekarang, bukan krisis ekonomi, tetapi krisis berbagai aspek kehidupan itu karena kita meninggalkan akhlak agama. Kita meninggalkan bagaimana kita meninggalkan apa ciri sebagai negara religius, yang iman takwa, dan meninggalkan kemudian apa yang tuntunan agama sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan yang kita rasakan sekarang ini. Nah, karena itulah saya katakan alangkah baiknya saya mengusulkan sekaligus dan ini berusul dari teman-teman saya yang ada di sana agar kita sepakat di dalam kita menciptakan bagaimana umat kita ini umat yang intelektual sekali juga itu mempunyai juga dasar religius. Bagaimana kalau kita mencantumkan di dalam naskah undang-undang kita, di dalam masalah pendidikan kita menciptakan masyarakat Indonesia yang mempunyai iman takwa dan mempunyai akhlak yang mulia dan membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini perbedaan. Nah, ini umpamanya ini dimengerti dan dirasakan oleh teman-teman fraksi ini dan baik itu dari Islam maupun bukan Islam, ya semuanya yang ayat itu dan alhamdulillah itu diputuskan di dalam sidang tahunan. Jadi di dalam sidang tahunan sudah jadi program dasar di dalam pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia yang punya iman takwa dan berakhlak yang mulia. Inilah hasil daripada sidang tahunan MPR yang berbaru. Dan ini adalah kebahagiaan bagi dunia umat agama khususnya yang bersaksi dan berada terjadi umat Islam. Bahkan di dalam pasal 21 juga dicantumkan mengenai masalah pendidikan. Pendidikan diminta yang belum pernah ada, bahkan disebut angka yang 20% harus disediakan untuk anggaran pendidikan kita. Berarti pendidikan di sini bukan hanya untuk pendidikan bersifat umum, termasuk juga pendidikan agama. Oleh karena itu saya minta kepada saudara gubernur, bupati, wali kota yang ada di tengah memperhatikan ini, bantulah pendidikan, termasuk pendidikan agama ini yang dari kalangan masyarakat. Sebab masalah pendidikan adalah masalah yang paling sentral bagi bangsa. Kita lihat sekarang ini dikatakan kita yang terturun. Kita dulu dalam kelas menengah pendapatan kita per kapita $1.000 pada tahun 97, tetapi sekarang ini kita tinggal pendapatan kita $570 per kapita. Jadi kita turun setengah daripada dia sudah masuk di dalam golongan yang rakyat miskin. Ya kebetulan barangkali kita yang datang ke sini ya alhamdulillah yang masih dapat datang ke Semarang, datang ke Malang ini ya ada biaya, tapi yang lain yang masuk masyarakat kita, umat kita yang sangat miskin dan miskin masih banyak sekarang. Nah inilah yang kita hadapi dan sudah banyaknya pengangguran, banyaknya yang tidak dapat sampai sekolah dan lebih daripada itu akibat kemiskinan dalam pendidikan ini, maka kita rasakan yang sekarang ini bahwa kita tidak mampu memaksimalkan kekayaan alam
dulu itu adalah soal pendidikan dan dulu diutamakan kita, tetapi kita benar pembangunan kita yang baru hanya pembangunan fisik saja. Kita sudah membangun melalui kita bidang ekonomi sudah tepat, tetapi kita tidak menyatakan di dalam SDM. Akibatnya apa? Akibatnya adalah 50 tahun kita mengenal di dalam 30 tahun kita membangun tadi yang sudah bagus-bagus yang sampai dari mulai kita itu hanya penghasilan sekitar 20-30 dolar ya, kita dulu penghasilan masyarakat sampai mencapai kemudian $1.000. Kita itu kualitas daripada kemampuan kita mengekspor yang sekarang dapat saya katakan saya singkat, kemampuan ekspor kita dan sumber daya alam kita kelasnya gelombolan tanda kutip itu. Ya. Nah, karena kelas gelombolan harga ekspor kita ditentukan oleh uang. Jadi kita membuat kita tak tahu berapa harganya, berapa artinya, berapa tidak tahu. Dia menetapkan harganya adalah kita. Lalu kemudian kita ekspor sumber daya manusia kita ekspor kualitasnya baru kualitas TKI dan TKI. Itulah yang saya sudah 50 tahun merdeka, tapi kemampuan kita adalah sampai setara itu saja. Dan padahal saya mengatakan kita ini diberi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkaya tanam yang luar biasa. Ada di atas bumi, ada yang di bawah bumi, ada yang di air, ada di bawah air, dan ada di luar biasa berkaya. Tidak ada di negara dunia ini yang mempunyai kekayaan alam seperti Indonesia. Tambah lagi penduduknya 200 juta, Muslim yang terbesar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Tapi mengapa kita tidak mampu memberikan nilai yang tertinggi, memberikan penghasilan tinggi sehingga kita tidak jadi beban bagi orang lain? Sebab kita sudah merdeka 57 tahun kita merdeka. Ternyata sampai hari ini kita ini masih menjadi beban bagi orang lain. Tiap tahun kita masih datang ke negara-negara yang punya banyak uang, pada Amerika, Serikat, tolong minta bantuan kami untuk pembangunan. Tiap tahun datang kepada Bank Dunia juga sama, tiap tahun datang kepada Bank Asia, kemudian juga kepada MF. Inilah kerja kita setiap tahun. Tidak mampu bayar, kita tolonglah. Jadi tangan kita selalu tangan di bawah. Akibatnya itu mengenai opini yang seperti itu kita dianggap dan ini akibat daripada itu kesannya menjadi seperti itu karena ketergantungan. Nah, mengapa ini yang terjadi? Sekali lagi saya katakan, karena kita baru mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi terhadap sumber daya kita dan sumber daya manusia. Dari itu apa? Dari pendidikan yang ada, baik itu dalam pendidikan dalam pendidikan Islam, baik itu Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah maupun madrasah yang pemerintah itu barangkali hanya 10% saja. Mungkin dari berapa kota salah saja ada berapa puluh ribu, ya, ada belasan ribu untuk dengan madrasah itu hanya 100 saja, 100 ribuan yang punya pemerintah. Yang lainnya adalah swasta semua. Begitu pun di sekolah-sekolah itu sama. Dari 2 perguruan tinggi paling pemerintah hanya 100 saja. Yang lainnya itu adalah swasta. Swasta itu yang punya kelas tinggi hanya yang 1, 2 atau lagi itu berjalan dari beberapa perguruan tinggi saja. Dan yang lainnya yang swasta saja. Jadi asal pekerjaan kita tidak nganggur, ya jadilah dia masuk sekolah dapat kita selesai. Soal jadi apa jadi penganggur pun dan soalnya ini adalah kata sekarang bagaimana hampir 1 juta sarjana yang menganggur yang sekarang ini dan tidak bisa ada pekerjaan. Jadi kita lihat pendidikan kita yang mampu dapat kerja langsung hanya fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas farmasi, fakultas yang lainnya pada sesuatu yang cari itu. Tapi yang inilah yang paling siap pakai yang dapat digunakan, yang lainnya belum dapat. Kenapa? Karena yang ini yang diperlukan tidak pas dengan kebutuhan yang kita perlukan di dalam meningkatkan masalah pembangunan di wilayah masing-masing, termasuk itu adalah pembangunan bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita. Oleh karena itulah
maka di dalam era reformasi ini dilakukan perubahan yang sangat mendasar dalam kegiatan pembangunan nasional kita. Yang tadinya adalah bersifat sentralisasi, sekarang ini menjadi desentralisasi. Jadi ini perubahan yang sangat mendasar, yaitu dari pada saat menjadi otonomi yang dikenal dengan otonomi daerah. Jadi yang sekarang ini yang banyak duitnya ini, yang kulusnya banyak ini adalah bupati wali kota, gubernur sedikit saja. Jadi jangan banyak gubernur. Bupati sekarang itu banyak uangnya yang bupati sekarang. Jadi bupati itu sama dengan presidennya daerah masing-masing. Ya. Presiden tidak punya kekuasaan apa-apa. Kekuasaan yang sekarang berada di bupati di wali kota di bawah koordinasi. Jadi uangnya disahkan, mengelolanya mereka bersama-sama dengan DPRD. Jadi kalau ada yang salah dalam di daerah, ya dia mau saja lah bupati di DPRD. Tapi demonya kita percaya dalam mengatur keagamaan. Jadi sebab begini, ini kan banyak demo yang dari ormas Islam. Kemudian sekarang berhenti karena tidak sesuai dengan kata saya, tidak perlu berhenti. Misalnya ada masalah, misalnya ada apa yang PPI, ya. Kata saya formatnya saja yang berubah. Jangan lagi dengan bahwa apa yang dipegang dengan kekuatan begitu ya dengan hujan-hujan. Ubah gunakan sebagai majlis taklim. Ormas-ormas yang tidak ada majlis taklim yang dijual masjid dengan gubernur. Majlis taklim tidak hanya di masjid yang tidak ada. Kita perlu memberikan membangun majlis taklim di tempat-tempat yang kita perlukan di demo. Ada tempat maksiat kita datangi. Jadi mulai sholat Padang sampai sana pengajian ya baca Quran dulu sudah itu datang. Ujarlah itu saya dengan kata-kata yang sopan, yang ala kalimah dan ini baik ayat-ayat, baik hadis-hadis, tambah contoh-contoh dibayangkan itu menjadi ambil neraka itu pasti orang yang kata-kata itu. Tidak usah kita punya caci maki apalagi yang membawa senjata yang merusak dan sebagainya. Ubah itu. Tapi ada kan misalnya ya dengan pidato, dengan dakwah dan berikan itu menjadi perasaan dan ubah insyaallah masyarakat akan berpartisipasi. Tidak usah diubah, tidak usah diubah menurut saya. Perlu kita membuat alat-alat kontrol dan masyarakat yang ada, tapi ini benar-benar efektif dalam masyarakat sejuk itu diberikan. Jadi ini yang harus kita lakukan sekarang ini adalah menunjukkan bahwa kita juga dalam Islam. Departemen Agama sudah demikian lama. Dari umat Islam sudah begitu lama. Umat agama yang lain kita sudah lama. Tapi bagaimana menjadikan agama negara Muslim menjadi bangsa negara menjadi dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang pertamanya yang perlu kita tunjukkan yang sekarang ini. Jadi demikian tidak bisa sekali. Selama ini selalu umat Islam ini mempunyai apa yang kira-kira yang ekstrem Islam, yang teroris Islam, ya kan itu. Bahkan saya dicap sebagai orang pelindung teroris. Ya, kalau itu sudah bersama tamu dari luar negeri, dari Amerika, dari Eropa, ya saya sudah jelaskan itu semua. Jadi kata saya tahu tuan-tuan ini mencap saya sebagai pelindung teroris. Saya katakan itu. Yang saya lindungi bukan teroris, yang saya lindungi seluruh rakyat Indonesia yang tidak bersalah harus wajib saya lindungi. Nah, ini maksudnya adalah agar tidak lagi ada pandangan terhadap Islam ini yang negatif. Saya katakan tidak mungkin Islam itu yang berbuat anarkis, yang berbuat merusak. Sebab Islam itu adalah rahmat dan kebaikan. Allah memperintahkan itu kepada para pemimpinnya bagaimana melindungi semua makhluk yang ada di dunia ini, termasuk juga apa yang ada di dunia. Inilah yang sudah tidak ada yang ingin Islam, tidak ada tokoh Islam, tidak ada ulama Islam yang ingin merusak. Yang ini bukan bagaimana rahmat kami dapat dirasakan oleh rakyat seluruh Indonesia ini. Jadi tidak benar seperti itu. Tolong tuan-tuan, tolong perhatikan ini agar tuan-tuan tidak ada debat. Kalau sekitar dengan Islam ada yang Islam yang lembut
ada yang moderat, ada yang keras, ada lagi yang di mana lagi Islam radikal, di mana lagi ada Islam yang lembut. Tidak ada Islam yang radikal, tidak ada Islam yang lembut. Kalau ada orang-orang yang keras dalam bicara dan sebab saya kira itu yang benar, tapi tidak ada yang sebenarnya Islam. Ya kalau bangsa Amrodi, Moklas, Samudra, ya saya kira belum tokoh-tokoh yang tidak tahu kita di mana yang belajar juga tidak tahu gitu. Jadi ini contoh. Tapi yang digambarkan adalah pondok pesantren, pakai koko, bijinya haji, tambah sarung. Nah inilah menjadi apa? Menjadilah ini identitas seolah-olah ini adalah pondok Islam. Sehingga orang-orang mulai takut dengan masuk pondok pesantren. Tidak ada alasan. Pondok pesantren kita tidak memperoleh orang-orang teroris. Pondok kita menjadikan orang-orang yang punya akhlakul karimah. Tidak benar yang saya minta kepada yang kita akan sampaikan kepada. Jadi ini yang perlu kita lakukan dalam keadaan kita yang sekarang ini. Memang kita berbeda pada 16 yang lalu, di mana Islam itu berubah luar biasa. Memang sekarang ini kita memang menghadapi keadaan yang tantangan. Tetapi kalau kita menunjukkan bahwa kita ini dapat menunjukkan Islam kita, dapat menunjukkan sebagai rahmat dan saya yakin bahwa apapun yang kita kerjakan insyaAllah kemudian dampak yang lain. Dan sekarang daripada statement saya begitu, daripada sekarang diskusi itu tidak lagi dengan Islam, tapi sekarang teroris saja. Jadi tidak ada lagi teroris Islam. Ini adalah teroris yang kita terapkan bukan Islam yang kita terapkan. Saya benar. Ya, jadi dengan teroris siapapun. Kalau ada ulama yang kalian apa yang ulama teroris, yang mereka angkatnya juga saya. Kalau itu ada data. Tapi kalau tidak ada yang melindungi ulama yang itu, saya itu melindungi. Kita harus katakan yang salah harus dikatakan salah, yang benar harus kita katakan benar. Apapun risikonya. Ya, jangan kita kalau bisa jadi soal asal Islamnya yang bilang. Itu yang menjadi kita, yang menjadi istiqamah kita yang bersama. Jadi karena itulah kenapa? Karena sebenarnya perjuangan Islam berbiasa. Sudah berabad-abad Islam ini masuk ke Indonesia, tetapi syiarnya yang benar. Dapat dilihat, ya alhamdulillah kalau Ramadan, alhamdulillah yang penuhlah masjidnya. Itu pun biasanya pada awal-awal yang sebelum-sebelumnya yang kami datang di tempatnya itu. Yang biasanya, alhamdulillah yang ramai pada waktu maghrib, isya dan subuhnya, itulah yang dapat kita itu belajar. Yang datang pada dan masjid pada waktu subuh itu dan ini nampak daripada karena seperti itu ada cermin daripada keadaan dia. Jadi sudah begitu. Kenapa? Antara kondisi-kondisi yang diciptakan memang tidak memenuhi. Kita pada yang lalu mengembangkan agama ini salah satu kebanggaan bangsa. Nah sekarang di dalam Undang-Undang Amandemen 45 itu sudah dicantumkan dengan jelas bahwa kita ini terhadap iman takwa dan akhlakul karimah. Nah, inilah yang berarti pemerintah akan menyediakan anggaran yang cukup di dalam pendidikan dan termasuk itu adalah di dalam bidang agama ini. Nah, inilah yang mendasar sekali perubahan yang terjadi. Dan kita harapkan bahwa ini ditangkap oleh masyarakat dan tolong Pak Bupati anggaran belanja yang mereka sediakan akan bentuk yang besar. Berapa persen sekarang dari APBD? Berapa? 20? Hah? 10? 20 kecil itu tambah kalau tambah naik jadi 30%. Ya. Bahkan Pak Wakil Gubernur ya sekaligus bicara dengan Bupati dan Wali Kota. Coba sekarang ini misalnya agar tahun depan dari mulai SD sampai dengan SMP SPP-nya dihapuskan. Jadi berita lain yang susah dilakukan. Bagaimana caranya? Saya persilakan Pak Gubernur bicara dengan Dinas. Bagaimana caranya bicara dengan Dinas. Ini
presidennya bicara begitu, kami mau bicara dengan silakan bicara. Bicara bagaimana tekniknya, ya tapi ada tidak masuk akal kalau kita bicara misalnya bagi pelajar dari mulai 9 tahun kok masih ada yang bayar. Ya masih ada yang bayar harus dihapuskan. Ini saya minta, ini kenapa sekaligus ini ada rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Tetapi sekaligus dalam hal ini adalah kita harus meningkatkan kualitas daripada pelajaran-pelajaran itu sendiri. Pelajaran yang sekarang ini saya nilai adalah produk-produk daripada yang tidak sebabnya dengan kepentingan pembangunan kita. Nah itu harus diuji kembali. Karena itu dalam undang-undang kita sudah terdapat ada program yang berdasar. Kurikulum sebagian besar ditentukan nanti oleh daerah, oleh provinsi bersama-sama dengan kabupaten. Bukan hanya provinsi dengan provinsi yang berbeda dengan kurikulum nanti, tapi mungkin antara kabupaten dan provinsi ada berbeda. Di mana titik pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Jadi sehingga demikian anak-anak keluar dari sekolah biar langsung aktivitas. Jadi bagaimana latihan terjadi itu banyak. Kalau keluar negeri bukan hanya jalan-jalan menjauh mencari ekspor sekaligus dapat ambil teknologi yang ada. Jadi Cina yang punya penduduk 1,3 miliar, yang kalau kita balikan ke sekarang bangkrut kita, memberi makan penduduk 1,3 miliar bangkrut kita. Tapi Cina yang sekarang ini negara keadaan ekonomi tradisionalnya ditambah teknologi yang sangat luar biasa karena teknologinya yang tinggi dengan pengetahuan yang tinggi. Jadi benar pada apa yang kita yang mendengar bahwa apakah turunan Rusia apa yang dulu yang diberikan kepada kita di Islam tuntutlah itu sampai menjadi Cina ya. Nah ini benar di Cina itu ini teknologi tinggi ada. Teknologi yang dilakukan penduduk 1,3 miliar dia upahnya yang akibatnya dia bisa bersaing di seluruh dunia kita ambil. Jadi kita ambil teknologi dari silakan beli luar negeri, curi teknologinya bukan curi barangnya bukan curi ilmunya. Ya panggil orangnya masukkan ke Indonesia orang asing dan adakan dengan balai dan masukkan ke dalam para pendidikan yang kita dosen dari dulu untuk mendidik. Jadi sebab ternyata orang-orang yang anak-anaknya dari luar negeri kembali ke Indonesia semuanya sekolah. Banyak yang dari luar negeri yang punya sekolah luar. Contoh, kenapa karena dia mampu di ilmu yang memang memecahkan masalah-masalah pembangunan yang ada. Nah kita tidak diberi ilmu untuk itu geologi saja ilmu. Ada yang sejarah perikanan, belasan wilayah perikanan yang terjadi perikanan di kelautan yang 1,5%, yang lainnya tidak ada teknologi. Karena kita tahu dia tidak ada mampu dalam teknologi bagaimana melakukan. Pertanyaan juga sama, tambang juga sama. Nah inilah masalah yang kita punya, masalah pendidikan adalah masalah. Jadi termasuk yang sekarang kita mampu menaikkan penerimaan pajak kita, membangun masyarakat masyarakat kita kenapa? Karena tidak mampu di dalam kita mengolah. Malaysia puluhan belajar dari kita sekarang ini ada pendidikan yang jauh. Nomor 50 kita nomor 112 dari seluruh dunia. Dan kemudian untuk kita sekarang kita ini menjadi lapangan pekerjaan. Bahkan TKI dengan PKB mereka ambil daripada wilayah Malaysia terbatas tapi mampu dia mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia. Indonesia kaya raya dengan penduduk yang ada 2 juta tidak mampu menampung dan kenapa? Karena kita tidak mampu menciptakan muslim ya daripada produk-produk bahan sumber daya alam kita sangat terbatas. Jadi pemadaan kita contoh wisata kelapa saja sebenarnya bersama kita baru mampu menciptakan produk kelapa dan produk paling hanya sampai 30 macam produk saja. Filipina sampai 132 macam produk dari 1 pohon kelapa. Bayar dari 300.000 kita dengan Filipina. Dengan Malaysia juga sama dengan itu. Dan kalau 40% dari penyelenggara investasi itu, saya katakan 60% perkebunan di Indonesia itu adalah orang Indonesia. Kenapa? Kalau kita tidak ahli, tidak menjadi ahli dalam pekerjaan kita, maka kita akan selamanya menjadi ketergantungan kepada negeri dan ada ketergantungan miskin. Oleh karena itulah, maka dalam program yang terpadu ini, masalah pendidikan
Ketiga-tiganya bagaimana kualitas pendidikannya meningkat. Kalau tadinya di situ hanya ada sebuah SMU, katakan sekarang jadi 2 SMU. Kalau di sana belum ada rumah sakit, sudah ada rumah sakit. Begitu juga di daerahnya juga ada. Jadi ada sekarang persaingan antara bupati-bupati, antara kabupaten-kabupaten yang lain. Ada persaingan di dalam modal masing-masing wilayahnya yang bersama. Jadi dinilai itu. Dan juga bagaimana penghasilan masyarakatnya itu bertambah akibat pembangunan itu. Kita membangun pada masa yang lalu itu atau melalui kita memang ada pertumbuhan, memang ada yang kaya, tapi 90% yang masih banyak yang miskin. Ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi sangat kita rasakan. Inilah akibat reformasi yang terjadi sekarang ini. Kita terima adanya imbas pada sektor yang lain, itu akibat ketimpangan sosial ekonomi. Jadi sekarang kita membuat balance terhadap ketimpangan sosial ekonomi pada wilayah masing-masing. Jadi maksudnya itu dilimpahkan kepada bupati wali kota biar kelihatan nanti adanya yang rakyat miskin, yang rakyat miskin dalam wilayah masing-masing itu. Yang tadinya katakanlah rakyat miskin 30%, bagaimana berkurang 20%, bagaimana sampai semuanya itu mempunyai penghasilan yang sudah terlalu bercolok. Kalau bersama rata ya tidak mungkin dengan masing-masing Allah memberikan rezeki yang tidak sama dan tidak bisa harus menyamakan itu. Itu ada komunis yang menyamakan, ada komunis yang menyamakan penghasilan. Tapi kita tidak sesuai dengan undang-undang kita masing-masing. Jadi karena itu ini yang saya jadi dapat ukur rakyat bisa mengukur kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh masing-masing bupati bersama dengan DPRD-nya. Di DPRD terlibat pembangunan. Karena itulah termasuk kegiatan dalam tarikat-tarikat yang bicara soal-soal bagaimana soal-soal fikih, soal-soal yang bersifat ulumi, tapi yang bersifat duniawi ini juga, muamalah ini juga, tolong ini diberikan perhatian yang pokok dan dapat menyampaikan itu kepada pimpinan-pimpinan bupati wali kota yang berada di daerahnya masing-masing. Saya yakin kalau itu kita kerjakan, penduduk kita bekerja semua, tidak ada lagi yang ragu dan penghasilan tinggi. Saya yakin suatu waktu nanti kita ini tidak perlu lagi pinjaman luar negeri. Mampu kita tiap tahun datang ke luar negeri kita pinjaman. Tiap tahun ada yang sulit kita kemudian penundaan utang. Kita harus mampu itu karena kita punya sumber daya alam kita yang luar biasa, tambah sumber daya manusia kita yang luar biasa. Karena itulah di kantor saya, di kantor Wakil Presiden, saya merumuskan kebijakan ini, program yang akan datang. Tidak mungkin yang sekarang yang akan datang. Saya yakin apa yang sudah ada itu saya minta kita dapat menjadi nanti presidennya yang akan datang, yang mudah-mudah ini, mudah-mudahan dari tarikat Rafia ini ada yang menjadi presiden dan mudah-mudahan. Nah, itu yang saya yakin. Suatu waktu kita tidak kembali pinjaman luar negeri. Bukan hanya itu, bukan mustahil nanti suatu waktu kita akan menjadi memberikan bantuan luar negeri. Amerika Serikat, Jepang perlu bantuan Indonesia luar negeri. Tekad ini kita susun dan saya yakin itu bisa karena saya dengan sebab saya sungguh membuat rancangan dan apa yang dia datang insya Allah memang kita sakit sekarang ini. Jadi ada yang mengumumkan kepada saya, Pak Panza lebih enak dulu Pak, zaman yang lalu dan Pak lebih enak, semuanya masih enak, pekerjaan gampang, uang gampang, ya kita gampang seperti ini, ya sekarang ini semua susah, mencari uang susah, ada mahal semuanya, apa yang kita banyak, tidak aman. Kata saya akibat enak sekarang sakit, coba kita sakit sekarang sakit. Jadi kalau kita ini masih luar tidak ada reformasi kemarin berarti untung dan Allah SWT berikan ini azab kepada kita, tetapi azab kan menghapuskan dosa ya kan. Dan Allah sayang kepada kita diberinya ini sekarang ini kesempatan untuk memperbaiki dan ini dulu pelan-pelan semua. So, kita mau bekerja dan saat kedua di dalam muktamar Rafia ini masa-masa muamalah itu juga tolong dapat dibahas, dapat disampaikan juga kepada pemerintah daerah, kepada bupati wali kota yang ada, sebagaimana doa para ulama
tausiah kepada ulama selama ini sangat berguna bagi pemerintahan. Sebab kita sekarang ini bukan diperlukan pada biasanya waktu yang lebih diperlukan untuk pemilu saja begitu. Sekarang tidak. Beban bupati wali kota tidak ada, beban politik, beban hukum tidak ada. Kalau dulu menangkan golkar kan, sekarang tidak perlu itu. Jadi walaupun presidennya PDIP, wakil presiden P3, silakan sama rakyat apa yang mau dipilih, tidak perlu PDIP atau jadi tidak ada beban politik. Enak jadi bupati wali kota dulu sekarang. Kalau dulu setelah itu bagaimana saya membesarkan PDIP bagaimana P3 sekarang? Saudara bekerja saja untuk rakyat. Setelah saudara tidak benar, rakyat lagi demo, di demo rakyat nanti diberikan oleh rakyat dan rakyat jadi harus berbeda. Ya kan? Nah ini perubahan yang sangat mendasar sekali. Kita maksudkan ada pemerintahan kita benar-benar pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Sekaligus juga bahwa dia di dalam reda inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah demikianlah sambutan yang saya sampaikan pada hari ini, dan saya dari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, tidaklah henti-hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kehadiratmu ya Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih lagi pada saat ini sedang bersilaturahmi bersama Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka pembukaan utama dari di Kabupaten Semarang. Ya Allah, ya Rahman, anugerahkanlah hidayah dan inayah-Mu pada seluruh peserta utama. Bukakanlah penglihatan mereka, bukakanlah pendengaran mereka, dan bukakanlah penglihatan mereka dengan mereka dapat melihat yang benar dan melihat kesalahan-kesalahan kepada para meninggalkan. Salurkanlah tekad mereka dan yang penuh rahmat dan ampunan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa rahmati wa alif baina qulubihim fil khair wadfa' syarra ba'dahum ba'dah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini Pak. Nanti saya ketemu di sana.
Acara jabat tangan telah selesai. Selanjutnya yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara sidang yang berhormat. Di sini kami memang membicarakan tentang adanya sidang formatur. Dalam jadwal kami melihat rasa-rasanya pemilihan ketua terpilih yang mendatang tidak ada di dalam jadwal. Cuma setelah kami membaca dalam tata tertib dalam pertama, ternyata di situ akan dibahas dalam sidang forum. Padahal di sini dalam jadwal acara hanya ada penentuan peserta formatur, cuman belum ada jam atau sidang dari formatur itu sendiri. Bukannya kami mempermasalahkan, cuman kami ingin tahu kapan berjalannya dari sidang formatur itu sendiri. Terima kasih. Kami urusan dari Demak. Assalamualaikum. Barangkali masih ada saran dari yang lain, belum kami ambil sebagai sebuah kesimpulan. Kami persilakan. Pak Iya, Kabupaten Karawang, mengenai masalah komisi-komisi, baik komisi A, komisi B, komisi C, ini kita baru tahu persis ada pembentukan ketua wilayah dan ketua cabang dan ketua ranting. Ternyata di kampung Desa Banongkong dan Sipakerau pelaksanaan kinerjanya itu belum dilaksanakan. Tetapi di sini sudah tertera ada pembentukan ranting dan itu. Saya ingin meluruskan bahwa ketua panitia nanti kapan waktunya
dan ini kan 5 tahun sekali kemudian kedua. Tolong yang namanya peserta mereka dihormati dengan baik. Sekian saja. Terima kasih bahwa seperti sekalian yang akan dihormati, nampaknya kita sudah sampai pada kesimpulan ini dari masukan-masukan bapak-bapak dan ibu semua tentang tata tertib atau jadwal acara terlebih dahulu. Adapun tadi yang terakhir ini menyangkut masalah kepanitiaan. Saya kira itu bukan tempatnya dibahas pada sekarang ini, mungkin pada acara penutupan. Pesan panitia. Pada bapak-bapak dan ibu sekalian yang akan dihormati, kami mohon bahwa sidang pleno pertama kita akan menyelesaikan satu pengesahan jadwal acara, pengesahan tata tertib, pemilihan pimpinan muktamar. Itu dulu. Jadi kita selesaikan ini, baru nanti yang lain-lain. Sekali lagi, nampaknya kami dari SD perlu menjelaskan kepada bapak-bapak dan hadirin semua bahwa jalannya sebuah penyelenggaraan atau aktivitas organisasi terlebih lagi di tingkat nasional ini, pertama ada semacam time schedule. Jadi waktu-waktu yang harus di-plot, nanti aktivitas di dalam waktu itu harus bagaimana, gitu. Jadi kalau tata tertib terlebih dahulu, kemudian baru menentukan waktu itu persoalannya. Jadi perlu diketahui ini dari yang am kemudian menuju yang khos. Jadi misalnya apa saja di sini dan bagaimananya nanti di dalam tata tertib. Misalnya sidang pleno pertama atau katakan saja pertama pembukaan itu bagaimana menyelesaikan pembukaan itu ada dalam acara tertentu protokolan. Kemudian masalah sidang pleno di jadwalnya itu sekian itu rencana dari panitia. Yang dimaksud diflurkan ini bapak-bapak dan hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa barangkali ada beberapa perubahan yang mendasar. Misalnya antara pemisahan jadwal acara, pemisahan tata tertib dan pengarahan misalnya itu bisa dibolak-balik. Nanti tata tertib itu menyangkut masalah yang bersifat teknis. Katakan saja kalau kita kembali kepada rujukan metodologi keputusan. Pertama harus ada sumbernya, misalnya Quran hadis. Fikihnya itu tata tertib gitu. Jadi saya harus jelaskan bahwa tata tertib itu adalah fikih. Jadi apa fikih dulu atau kaidah dulu kira-kira? Kaidah dulu. Bagaimana? Kaidah terlebih dahulu. Jadi kita sepakati bahwa jadwal acara ditentukan dulu. Bisa diterima kan? Terima kasih. Selanjutnya kita beralih kepada tugas yang kedua, pengesahan tata tertib. Kalau kita melihat dari pengesahan tata tertib ini, tentunya bapak-bapak dan hadirin sekalian, terutama dari angkatan muda, ini kami mengharapkan kritik atau masukan-masukan yang sangat berharga, karena itu nanti untuk mewujudkan bagaimana mekanisme organisasi ke depan itu ada di sini. Sebelum satu garis miring muktamar, garis data Rifahnya, garis miring 12, garis miring 2002 tentang jadwal acara muktamar Rifahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muktamar Rifahnya 6, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang dalam sidang pleno ke-1 Muktamar Rifahnya 6 yang membahas rancangan jadwal acara, memutuskan menetapkan keputusan Muktamar Rifahnya 6 tentang jadwal acara Muktamar Rifahnya 6. Pertama, jadwal acara Muktamar Rifahnya 6 yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Syawal
tahun 1423 Hijriah dari keputusan ini dengan perbaikan sepertinya. Kedua, jadwal acara utama rangkaian 6 sebagaimana tercantum dalam diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan muktamar 6 di Kabupaten Semarang. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Semarang pada tanggal 16 Syawal tahun 1423 Hijriah, 21 Desember tahun 2002 Masehi. Pengurus Haji Mukhlisin Muzani. Lampiran keputusan Muktamar Rifaiah 6 nomor 01 Muktamar Rifaiah /12/2002 tahun 1423 Hijriah atau tanggal 22 Desember tahun 2002 Masehi, sebagaimana telah kita ketahui bersama. Tentang tugas yang kedua mengenai tata tertib, kami tawarkan kepada bapak-bapak dan hadirin semua, apakah akan dibaca pasal per pasal dan ayat per ayat dengan konsekuensi memakan waktu lama, atau hanya pada bagian-bagian yang perlu direvisi saja. Kami mohon pendapat dari bapak-bapak dan mengajukan usul dan saran untuk jalannya persidangan yang sekarang ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari cabang Buaran Kawan, nama Agus Sadid, akan mengajukan usul kepada pimpinan sidang bahwa untuk tertibnya atau untuk mempercepat waktu untuk tata tertib ini, saya kira tidak perlu dibacakan pasal per pasal karena mengingat waktu nanti akan molor. Oleh karena itu kami usul supaya direvisi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang berbicara lain, kami persilakan. Ketua sidang yang saya hormati, tadi mengingat yang pertama, ini ada nama saya Wahyudi dari Kabupaten Indramayu. Lihat tadi keputusan pembacaan jadwal acara, saya kira palu belum diketuk. Ini mau minta diklarifikasi, ditarik kembali palu, karena tadi palu belum diketuk gitu Pak. Terus belum ditawarkan ke peserta gitu. Apa sepakat atau enggak gitu. Jadi kalau bisa terus gini Pak, usulan dari kami jadwal acara kalau bisa dibaca secara baik-baik. Jadi waktunya itu apakah ada perpanjangan atau enggak gitu. Saya lihat di sini untuk masalah ADART, pembahasan di komisi-komisi atau yang lainnya, ini kurang waktunya gitu, terlalu singkat. Kalau kita dibacakan kembali, saya kira mungkin ada tambahan dari peserta. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak-bapak yang ada kesepakatan bahwa tadi jadwal acara sudah selesai dan kemudian sekarang sedang membahas tata tertib.